Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farus Salis di tutorial TikTok. Kali ini saya akan membahas yang marak ya. Mulai banyak atau sebenarnya sudah beberapa tahun lalu atau ya sebenarnya ya belum lama banget ya, karena muncul alur penipuan ini muncul karena sistem TikTok yang melakukan pengembalian mudah. Jadi sistem TikTok ini pengembaliannya mudah. Begitu produknya dikembalikan, maka uangnya akan langsung cair. Jadi kasusnya seperti ini ya. Jadi ini ya, begitu customer mengembalikan barang ya, di hari itu juga ya, di jam itu juga, cuman terpaut berapa menit ya, uangnya sudah kembali. Nah, ini celah inilah yang menjadikan penipuannya sangat mudah ya. Nah, bagaimana alur penipuannya? Alur penipuannya adalah ini ya, alur penipuannya. Jadi menipu saya ibaratkan adalah pembeli A. Pembeli A ini ya, itu membeli produk dengan sistem pembayarannya COD dengan alamat yang sudah dipersiapkan ya, bisa random atau ya nggak random. Sebenarnya ini sudah memang benar dipersiapkan ya, karena dia sudah tahu data pembelinya, dia sudah tahu nih. Jadi data pembelinya itu lengkap, namanya, nomor HP-nya, alamatnya lengkap. Berarti ini adalah penipu yang sudah tahu betul ya orangnya ataupun tahu alamatnya. Ini sudah tahu betul ya, antara calon pembelinya itu sudah tahu ya. Kita lanjut ke alur berikutnya. Jadi penipu membeli produk dengan sistem COD ya, dikirimkan ke orang lain, tapi alamat dan pembelinya, alamat, nama dan nomornya itu sesuai ya, itu sesuai. Nah, celah apa yang dilakukan ya? Nah, lanjut ke kedua ini. Jadi setelah penipu ini memesan barang ke seller dengan alamat yang bukan alamatnya penipu, tapi alamatnya orang yang dituju ya. Kita tuliskan di sini ada pembeli B, korban 2 nih. Korban pertamanya adalah seller ya. Jadi alurnya, penipu membeli produk ke seller, seller mengirimkan produk ke alamat yang sesuai pesanan ya. Jadi penipu ini membeli produk dengan sistem COD untuk dikirimkan ke yang warna biru ini. Saya ibaratkan pembeli B atau korban 2. Seller otomatis akan mengirimkan produk, mau nggak mau dia tetap harus mengirimkan produk. Dia tahu nggak tahu, itu harus mengirimkan produk ke sini sesuai dengan alamatnya ya, sesuai dengan alamatnya. Yang sebenarnya pembeli B ini tidak pesan ya, ini tidak membeli produk, tidak pesan, tapi dikirim oleh pembeli A atau penipu ini. Jadi penipu ini pesan ke seller, seller mengirimkan ke pembeli B. Nah, penjual mengirimkan produk sesuai dengan pesanan kepada pembeli B yang sebenarnya tidak memesan produk. Ini sebenarnya tidak memesan produk, dikirim dari ini dengan sistemnya COD. Nah, penipu memanfaatkan celah korban ini, celah korban 2, untuk membayar paket yang sebenarnya tidak dipesan. Ini tidak pesan. Nah, celahnya di mana? Celahnya kalau ini biasanya misalkan kadang nggak di rumah atau dibayarkan oleh keluarganya, ataupun dia memang sering pesan barang, ataupun dia memang sedang pesan barang yang mungkin bukan produknya yang dikirimkan ini. Ini memang sering beli, misalkan sering beli produk ini, hati-hati nih, sering beli produk. Makanya pembeli B itu harus hati-hati ketika menerima produk dengan sistem COD. Maka dia harus cek dulu. Kalaupun tidak dibuka, dia harus cek dulu apakah produknya benar, jumlahnya sesuai, dia baru nanti bayar. Nah, problem ini muncul
awalnya dari ini, dari pembeli B. Kalau pembeli B tidak melakukan pembayaran COD, ini nggak jadi masalah semua. Tapi karena ini melakukan sistem COD, ya, yang sebenarnya barangnya tidak dia pesan, maka akan jadi masalah baru, ya. Karena kurang telitinya pembeli B, ini jadi masalah baru, ya. Ini akan jadi masalah baru karena dia membayar paket yang tidak dia pesan, tapi ya memang sesuai, alamatnya sama, namanya sama, nomor HP-nya sama, ya. Ya memang ini berarti yang penipu ini tahu betul, lengkap ya, alamatnya lengkap. Nah ini karena membayar produk yang tidak dia pesan, akhirnya ketika dibuka, loh kok saya nggak pesan ini, kok produknya ini ya yang dia terima. Dia nggak bisa melakukan apa-apa karena akun yang dipesan, akun untuk memesan produk, ini akunnya penipu. Dia bikin akun baru, ya, dia bikin akun baru. Biasanya ya 0 pengikut, ya, mengikutinya nggak ada, pengikutnya nggak ada, 0. Memang ini benar-benar akun baru yang memang digunakan untuk menipu. Bikin akun, kemudian beli di toko, beli di seller, seller ngirim ke pembeli B, ya, korban 2. Setelah ini bayar, ini nggak bisa apa-apa, dia harus menerima paket yang dikirimkan oleh seller yang nggak tahu apa-apa juga, ya, yang nggak tahu apa juga. Ini nggak bisa mengembalikan, nggak bisa ngasih ulasan, nggak bisa mengembalikan karena yang pesan adalah penipu ini. Nah terus apa keuntungannya penipu? Keuntungannya penipu, yang pertama tadi, dia memanfaatkan celah kurang telitinya pembeli B. Kemudian dia juga memanfaatkan celah dari sistem TikTok dengan pengembalian mudah. Begitu produk dikirim balik, ya, dikirim ke ekspedisi, maka uangnya langsung cair. Cairnya kemana? Cairnya nggak ke sini, cairnya nggak ke pembeli B, tapi ke penipu cairnya, karena yang punya akun penipu. Jadi dia hanya melakukan order barang, dikirim ke alamat yang dituju. Kalau alamat yang dituju ini melakukan pembayaran, maka ini hasil. Kalau pembeli ini menolak, tidak melakukan pembayaran, maka tetap seller itu dirugikan. Ya dirugikan karena sudah packing barang, kemudian sudah kirim barang. Dan lagi, kalau misalkan retur seperti ini ya, pengembalian ini, kalau barangnya sampai ke seller ya masih lumayan. Banyak juga yang pengembalian ini barangnya tidak sampai seller. Nah ini jadi masalah bagi seller. Jadi penipu ini, ya, kalaupun dia nggak hasil, dia sudah merugikan seller. Kalaupun dia hasil, dia merugikan pembeli B dan juga seller, ya, ya. Ya, sistem pengembalian mudah. Begitu produk dikirim langsung ini ya, kita bisa cek beneran ya, ini ya. Ya, jelas banget ya, refund komplit ya. Jadi ini return request, ya. Jadi begitu barang diterima, penipu langsung melakukan request untuk pengembalian ya. Jadi barang diterima 14.5157, dia langsung melakukan pengembalian. Terus barang dikembalikan jam setengah 4. Jadi barang diterima jam 3, setengah 4 dikembalikan, dan di waktu yang sama uangnya langsung cair, ya, uangnya langsung cair. Jadi begitu pengembalian, uangnya langsung cair ke penipu. Jadi penipu ini nggak hanya melakukan order barang, syukur-syukur ini membayar, maka uangnya begitu barang dikembalikan, uangnya langsung cair di hari yang sama. Coba bayangkan berapa dapatnya? Dapatnya 198.000. Dia sengaja memesan barangnya yang agak mahal. Berarti ya, barangnya yang agak mahal supaya apa? Supaya dia dapatnya juga banyak. Nah, barang agak mahal ini sebenarnya ini potensi ditolak oleh customer.
potensi ditolak oleh customer kalau customernya nggak punya uang, ya. Nah, berarti penipu ini tahu betul bahwa customer ini punya uang. Makanya ketika bayar 198, customer ini punya uang. Coba gimana logikanya kalau tidak terstruktur, kalau tidak tahu, ya. Maka nanti akan muncul, ya. Akan muncul. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh pembeli, ya? Jangan bayar pakai COD yang tidak dipesan, atau dicek dulu betul apa enggak bahwa itu pesanan kita, walaupun nama dan alamatnya sama, tapi harus dicek dulu. Kalau pembeli korban 2 ini tidak membayar, maka masalahnya selesai, ya, tidak akan ada masalah ini. Yang kedua yang harus dilakukan oleh ekspedisi adalah foto orang yang melakukan pengembalian produk biar wajahnya terdeteksi, supaya yang mengembalikan produk tersebut, ya, itu kedeteksi. Oh, ini jangan hanya misalkan kurir kirim paket kemudian yang menerima difoto, ya. Nah, harus sebaliknya juga, orang yang mengembalikan paket itu ya harus difoto juga biar tahu siapa yang mengembalikan paket ini. Kemudian oleh pihak TikTok nih, yang harus dilakukan oleh pihak TikTok adalah lebih baik proses pengembalian uang ke pembeli dilakukan setelah penjual menerima paket pengembalian tanpa ada masalah. Kalau ada masalah ya jangan di refund dulu, jangan dikembalikan dulu. Ini jadi celah untuk penipuan, ya. Yang rugi apa? Yang rugi ya seller. Ya, kemudian apa yang harus dilakukan oleh penjual atau seller, ya. Yang pertama, penjual harus banyak berdoa agar banding ke TikTok diterima. Jika tidak diterima, maka penjual menanggung setidaknya 3 kerugian. Yang pertama, kehilangan produk. Jadi produk yang sudah dikirim, ya, itu sudah hilang karena yang dikirim balik produknya tidak sesuai, atau produk-produk sampah, atau sampah yang dikirimkan balik. Jadi kita kehilangan produk, ya. Kemudian yang dibalik adalah sampah yang dikirim balik. Ini jelas kerugian pertama. Kerugian yang kedua, ya, tidak menerima uang penjualan. Sudah barangnya hilang, tidak menerima uang penjualannya. Karena apa? Ya sudah dirampas oleh penipu melalui sistem pengembalian mudah di TikTok, ya. Ya, ini disayangkan karena pengembalian mudah ini bisa jadi celah penipuan. Siapa yang patut dicurigai? Siapa yang patut dicurigai? Yang patut dicurigai yang pertama adalah oknum kurir. Karena dia tahu pasti alamat lengkap, nama, nomor HP pembeli B, ya. Ini kan berarti ini itu penipu tahu betul ini. Dia tahu betul nama, alamat, nomor HP dengan detail lagi, persis lagi. Siapa coba? Iya, tersangka utamanya adalah oknum kurir. Dan dia berada di satu lokasi area kota pembeli. Jadi ini order, tapi ya memang tahu orangnya yang akan ditipu, itu tahu korban kedua ini, ya. Karena ketika proses pengembalian ya harus di kota yang sama, ya. Pengembalian fisik di kota yang sama. Ini tadi ya kenapa kurir itu ketika ada pengembalian itu harus difoto siapa yang mengembalikan. Kemudian tersangka kedua, ya, siapa yang patut dicurigai yang kedua adalah penipu yang sudah terorganisir. Penipu ini ya kemungkinan juga bekerja sama dengan oknum kurir. Karena dia tahu pasti, ya, alamat, nama, nomor HP ini kan nggak mungkin random, itu nggak mungkin, ya. Kalau random itu kemungkinannya akan meleset ketika mungkin namanya beda. Orang mungkin nggak akan terima kalau namanya beda, nomor HP-nya beda, alamatnya sama. Kalau namanya beda itu kemungkinan orang akan nolak. Tapi yang tahu namanya sama, alamatnya sama, dan nomor HP-nya sama, itu ya kemungkinan orang akan dibayar, COD-nya akan dibayar walaupun dia tidak pesan, kemungkinannya besar. Nah, yang tahu itu siapa? Ya oknum kurir yang tahu itu. Karena tahu detail itu, ya siapa lagi, ya.
oknum juga bisa berada di beda lokasi area pembelian korban 2. Tapi karena bekerja sama dengan oknum kurir, maka proses pengambilan fisik di kota yang sama tidak menjadi masalah. Jadi misalkan penipu ini berada di kota Semarang, nah kurirnya ada di Pekalongan, nah ini bisa bekerja sama. Artinya yang mesen dari Semarang kemudian dikirimkan ke Pekalongan, nanti Pekalongan ya pengembalikan, ya mengembalikan adalah orang yang ada di Pekalongan. Nah yang tahu alamat itu siapa ya, itu kerjasama ya. Oknum ini kan, oknum kurir ini bisa jadi kurir yang sudah resign, atau kurir yang misalnya itu tadi ya, kurir yang sudah pindah kerja, resign, pindah-pindah. Nah itu bisa jadi itu, karena yang tahu data itu kurir. Karena kalau kita dapat paket itu kan pasti di bintang-bintang seperti ini nih ya. Nggak mungkin kita tahu jelas pasti, itu nggak mungkin ya. Yang ketiga, yang patut dicurigai yang ketiga adalah oknum seller yang nakal. Ini kemungkinannya kecil karena seller itu hanya bisa melihat nomor HP untuk kurang lebih ya 100 pembeli setiap hari. Ada kemungkinan tapi kecil. Karena apa? Karena dia harus memilah. Misalkan kalau saya sebagai penjual, misalkan ada teman yang ada di Semarang, maka saya harus memilih data pembeli yang di Semarang mana yang bisa saya tipu. Itu pun masih berat ya, untuk memang ya sangat berat untuk milih-milih yang dari Semarang mana, nanti ke sana masih resiko belum tentu dibayar juga. Tapi ini bisa juga dilakukan untuk menghancurkan seller lain. Tujuannya untuk menghancurkan seller lain, untuk penjual lain ya, penjual kompetitor. Jadi dia beli di kompetitor kemudian dikirimkan ke orang lain. Artinya biar untuk menghancurkan, tujuannya bisa untuk itu. Tapi kemungkinannya ya kecil. Yang kemungkinan besar ya oknum kurir dan penipu yang sudah terorganisir ini ya. Makanya teman-teman harus berhati-hati dari pembeli. Itu harus cek dulu produknya sesuai apa enggak baru dibayar. Jangan semua paket COD dibayar. Kalau bukan paket COD ini masih enggak begitu masalah. Paket COD ini jadi yang jadi masalah ya. Kemudian seller yang nggak bisa ngapa-ngapain, dia seller ya memang harus melakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan tugasnya ya. Yang tadi ya, yang harus dilakukan ini ya oleh pembeli, oleh ekspedisi, oleh pihak TikTok. Kalau seller itu hanya banyak-banyak doa saja ya. Itu mungkin teman-teman, alur ini semoga membantu teman-teman ya yang lain supaya untuk ini bukan berarti nanti kalau sudah dapat seperti ini melakukan penipuannya. Tujuan saya bukan untuk membuat ruang teman-teman untuk melakukan hal yang curang seperti ini. Saya yakin teman-teman kalau melakukan curang pasti akan dibalas ya. Semua kejahatan pasti akan dibalas dengan kejahatan, dan itu akan lebih menyakitkan. Makanya tujuan saya sharing ini untuk supaya teman-teman berhati-hati, terutama pembeli ini yang akan jadi celah untuk membuat penipu ini semakin berjaya karena pembeli-pembeli yang kurang teliti ini. Mungkin itu sharing dari saya untuk kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.